pertama tentu akan menyelesaikan dengan kewajiban-kewajiban kami yang harus kita laporkan kepada pihak kepolisian. Sejumlah fakta terungkap setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi terkait tewasnya 6 bocah santri di kubangan air Bukit Jade, Bangkalan, Jawa Timur pada Kamis 20 November malam. Keenam korban sebelumnya mengikuti latihan persiapan lomba, namun diam-diam memasuki area terlarang dan bermain tahan napas di kubangan air. Mereka tidak kembali ke permukaan hingga petugas menemukan sandal-sandal para korban mengambang. 2 dari 6 korban diketahui berasal dari kota Surabaya dan jenazahnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Madura, rekan Ahmad Faisal. Halo, selamat siang rekan Ahmad. Baik, selamat siang rekan Angga di studio. Baik, bisa dilaporkan bagaimana hasil olah TKP mengungkap sejumlah fakta terbaru terkait tewasnya 6 santri di Bangkalan ini? Baik Andra, pengecekan TKP awalnya dilakukan tadi malam oleh personel Inafis Satreskrim Polres Bangkalan dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan olah TKP gabungan bersama personel identifikasi di Treskrimum Polda dan Gegana Satrimo Polda Jatim pagi ini. Dalam kesempatan tersebut pihak kepolisian mendapati titik ditemukan jasad 3 bocah santri korban pada kedalaman air sekitar 145 cm atau setinggi dada orang dewasa. Selain itu, kubangan kolam air juga diketahui memiliki panjang 59 meter dan 59 meter dan lebar 28,4 meter. Lokasi kejadian tenggelamnya 6 bocah santri itu berjarak sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi pondok pesantren Jabal Quran. Begitu Angga. Baik rekan Ahmad, lalu bagaimana proses evakuasi dan penyerahan jenazah kepada keluarga korban hingga keluarnya keputusan untuk tidak melakukan autopsi? Baik, pihak kepolisian dalam olah TKP sejauh ini masih mengambil sampel air yang ada di sisi utara maupun air yang ada pada titik ditemukan korban, dan para korban ditemukan menjelang petang atau sekitar pukul 5:30 sore dan dievakuasi oleh para santri senior berikut warga dan satu persatu dibawa ke Puskesmas Jati. Sebagaimana disampaikan Kepala Puskesmas Jati Dr. Gigi Purwanti, para korban diantar secara bergantian menggunakan sepeda motor. Untuk pihak keluarga, sebagaimana disampaikan Kapolsek Soca Ibda Pariadi, tapi pihak keluarga telah membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi terhadap ke-6 korban santri. Begitu Angga. Baik rekan Ahmad, lalu bagaimana reaksi dari pihak pondok pesantren terkait insiden tenggelamnya santri ini? Sore ini pihak kepolisian akan menggelar prarekonstruksi untuk mengetahui seluruh alur cerita mulai dari para santri keluar dari pondok untuk mengikuti latihan yang dipersiapkan untuk lomba di Mojokerto, seperti lomba bahasa Inggris, bahasa Arab, dan hadis. Namun para santri tiba-tiba menghilang dan jasadnya ditemukan di lokasi kejadian. Melalui pengasuh Ponpes Jabal Quran, Ustadz Muafiq menyatakan pihaknya sejauh ini akan menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban yang harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu pihak pondok pesantren nantinya akan melakukan takziah kepada para wali santri yang para putranya meninggal dunia ke TKP kejadian. Begitu rekan Anda. Baik rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi yang kami dapat dari saksi maupun pengurus, awalnya mereka itu latihan karena akan menghadapi lomba, tanpa diketahui oleh Ustadz mereka lepas sehingga sampai ke lokasi tempat di mana mereka tenggelam di bekas galian pengurukan. Jumlahnya 6. Sementara sudah kami evakuasi ke Puskesmas Jati dan keluarganya sudah datang di lokasi Puskesmas. Korban sekarang di mana, Pak? Korban sekarang sebagian sudah dibawa pulang keluarganya,
setelah diadakan identifikasi dan membuat surat pernyataan tidak berkenan diadopsi hanya untuk keluar dan dibawa oleh keluarganya. Sebagian masih menunggu keluarganya di Puskesmas Situ. Dan itu 6-6-nya santri semua itu? Itu 6-6-nya santri pondok di sekitaran lokasi. Ada 2 dari Sampang, kakaknya, dan 4 dari Surabaya, kakaknya. Walaupun 1 itu ada yang neneknya itu di Parsel, tapi tetap kakaknya itu kakak Surabaya. Berapa jumlah korbannya? 6. Ya dilarang ya. Kenapa ini? Udah mau begitu ang legit. Tadi itu lagi kalau anak kecil kan pipis, malah Dan sampean. Oke. Sudah. Sip. Ya. Kayak gini udah. Jalani biasa dulu ya. Jalan turunnya. Oke. Pengasuh Ponpes Jabal Quran Ustadz Muwafiq menjelaskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak pondok pesantren terkait tragedi 6 santri tenggelam di kubangan air Bukit Jadih, Bangkalan, Jawa Timur. Langkah pertama yakni menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan laporan kepada pihak kepolisian. Pihak pondok juga akan menyerahkan surat untuk proses rekonstruksi kejadian. Adapun rekonstruksi mencakup kronologi dari para santri keluar pondok hingga mereka hilang dan akhirnya ditemukan meninggal dunia di kubangan air. Setelah semua prosedur selesai, pondok akan mengabarkan perkembangan secara kekeluargaan kepada pihak terkait. Sebagai informasi, 6 santri ditemukan tewas tenggelam pada Kamis 20 November sore di kawasan Bukit Jadih. Para korban dibawa ke Puskesmas Jadih untuk penanganan awal, sementara 1 korban dewasa yang kritis dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Syahrabu. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap, dengan korban ditemukan dalam posisi telungkup. 5 dari 6 korban berasal dari luar Madura, sementara 1 korban adalah warga Bangkalan. Pihak pondok pesantren berkoordinasi penuh dengan aparat kepolisian untuk memastikan kronologi kejadian tercatat dengan jelas. Pihak pondok pesantren berharap langkah-langkah ini dapat membantu penyelesaian masalah dengan baik dan memberikan kepastian bagi keluarga korban. Sementara itu, sejumlah fakta terungkap setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi terkait tewasnya 6 santri ini.
Keenam korban sebelumnya mengikuti latihan persiapan lomba, namun diam-diam memasuki area terlarang dan bermain tahan nafas di kubangan air. Pak Kiai, untuk langkah selanjutnya dari pihak pondok pesantren seperti apa Pak Kiai? Pertama, akan menyelesaikan dengan kewajiban-kewajiban kami yang harus kita laporkan kepada pihak kepolisian. Sampai nanti sebagaimana pihak kepolisian disampaikan nanti sore setelah saya konstruksi kejadian dari awal mereka keluar pondok sampai mereka tenggelam dan sampai mereka diangkat terus. Dan insya Allah setelah semua itu selesai, kami dari pihak pondok akan keluarga santri yang putra-putranya ini meninggal. Ya dilarang ya. Kenapa ini? Udah mau begitu ang legit. Tadi itu lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.